Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat DNA Petani, semoga kita beserta keluarga dan orang-orang yang kita cintai senantiasa berada dalam keadaan yang sehat. Bagi yang sedang sakit agar segera mendapat kesembuhan, dan bagi yang sedang merasa sulit agar segera mendapat kelapangan. Seseorang pernah berkata, jangan pernah mengeluh sehari pun di kehidupanmu. Hari yang baik memberimu kebahagiaan. Hari yang buruk memberimu pengalaman. Hari yang paling buruk memberimu pelajaran. Dan hari yang paling baik akan meninggalkan kenangan. Di tengah merebaknya COVID-19 di daerah kami, sehingga diperlakukan lockdown, ada rasa cemas, ada rasa takut akan hal-hal yang tidak dapat dilihat. Mulai dari takut terhadap terinfeksi virus, takut terhadap penyakit yang tidak terlihat, yang mudah sekali menular, yang mematikan, kemudian rasa takut tentang keadaan masa depan yang tidak menentu, dan perekonomian yang dirasa semakin sulit. Namun, ibu-ibu Desa Sungai Padang, Kabupaten Belitung, yang tergabung dalam kelompok wanita tani radar berhias, tidak memilih untuk berpangku tangan. Berdiam diri hanya akan menambah kecemasan, menurunkan imun tubuh, menurunkan kualitas hidup. Maka, pilihan yang ada hanyalah untuk terus bergerak dan melakukan sesuatu. Pada awalnya bercocok tanam di pekarangan dan berkegiatan di dalam kelompok adalah sesuatu yang baru dan terasa asing. Keadaan tanah kuning dan berbatu kerikil menyebabkan lahan pekarangan menjadi lahan yang tidak produktif dan tidak tersentuh. Ada kalimat-kalimat afirmatif yang sering didengungkan oleh pengurus KWT untuk memotivasi anggotanya. Seperti, ayo kita tanam pekarangan, nanti kalau ada hasilnya kan untuk diri kita juga. Atau dengan bercocok tanam, kita akan terkena cahaya matahari, jadi badan kita akan semakin sehat. Atau daripada sore-sore kita berkumpul gibah, lebih baik kita ke Demplot ada hasilnya. Kalimat-kalimat tersebut sering diucapkan oleh pengurus kepada anggota ataupun sesama anggota, sehingga menjadi bahan bakar, penyemangat yang menjadi tenaga bagi KWT memulai kegiatannya. Pekerjaan di awal kegiatan adalah kerja berat, seperti membuka lahan, membangun rumah bibit, membuat pagar Demplot. Seiring berjalannya waktu, pekerjaan dirasa semakin ringan, apalagi dimulai dengan terlihatnya bibit-bibit tanaman yang menghijau dan hasil panen yang lebih dari cukup untuk dikonsumsi, sehingga hasil pertanaman anggota dapat dirasakan oleh rumah tangga yang lain yang belum tergabung di dalam KWT. Untuk melakukan sesuatu yang baru, tentu merasa ragu dan ada rasa sangsi. Mungkinkah mereka akan berhasil? Dengan sedikit dorongan, mereka tergerak untuk berkelompok dan menerima kegiatan yang waktu itu bernama KRPL, singkatan dari Kawasan Rumah Pangan Lestari, yang disalurkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten. Secara sederhananya, kegiatan ini untuk memberi kesadaran dan fasilitas agar ibu-ibu rumah tangga tergerak untuk memanfaatkan pekarangannya dan menjadikan hasil dari bercocok tanam di pekarangan tersebut sebagai sumber nutrisi dan pendapatan keluarga. Dengan cara, pertama, membuat rumah bibit sebagai sumber penyedia bibit untuk ditanam di pekarangan anggota. Kedua, membuat Demplot sebagai sarana untuk sama-sama belajar tentang teknis budidaya yang kemudian dipraktekkan di pekarangan masing-masing. Selain itu, Demplot juga memberi manfaat sebagai sumber kas kelompok. Dan yang ketiga, masing-masing anggota yang tergabung di dalam KWT menanam di pekarangan masing-masing minimal 75 polybag. 75 polybag ini terdiri minimal dari 3 jenis tanaman yang wajib ditanam, yaitu bayam, kangkung, dan cabai. Bayam dan kangkung dipilih karena masa tanam yang singkat, dapat dipanen dalam waktu 3-4 minggu,
sehingga dapat menjadi pasokan sayur rumah tangga dalam waktu yang singkat. Tanaman cabai diwajibkan karena komoditas cabai dapat menjadi pemicu inflasi ketika harganya. Hari apa yang lebih baik selain melihat jerih payah membuahkan hasil? Mata memandang juntayan buah, hijaunya daun, dan tangan memetik hasil. Hari terbaik ini menjadi kenangan, dan sambil bercerita dan tertawa, mengenang semua proses jerih payah, ragu dan takut yang telah dilalui. Apa yang dirasakan oleh ibu-ibu ini adalah sebuah contoh mikro yang skalanya kecil sekali. Namun cerita seperti ini bergema di seluruh negeri melalui berbagai program Kementerian Pertanian. Maka dalam skala makro yang terlihat adalah selama pandemi sektor pertanian mengalami peningkatan di saat sektor-sektor usaha lain mengalami penurunan. Sesulit apapun keadaan saat ini, jangan berdiam diri. Lakukan sesuatu meski hanya menanam sebutir biji cabai dari buah cabai yang kita iris. Lakukan sesuatu, karena kita harus segera bangkit. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar informasi yang ingin disampaikan oleh channel ini dapat mencapai khalayak yang lebih luas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.